pasal 5. Ya sebenarnya datang sini pengen tidur saja. Besok baru kita omong-omong karena saya sudah capek jalan dari pagi. Naik turun ke mana tuh? Wokur. Sampai ke Wokur turun datang putar lagi naik kemana lagi itu tadi tuh? Nilo sampai jam 7 tadi baru datang dari sana. Ya tapi lah sudah sambut lagi begini tadi karena saya punya utang. Saya dulu waktu kampanye di sini, saya bilang kalau jadi gubernur saya mau pulang datang kembali sini. Jadi sebenarnya datang sini satu bayar utang, kedua mau lihat jalannya, ternyata jalannya masih rusak. Jadi saya tanya Pak Bupati mau tukar tidak? Bapak Bupati bangun di sini, saya tukar yang mana? Atau yang mana ini? Jadi, jalan ini kapan bisa perbaiki Pak Bupati kira-kira? Tahun ini, Pak Bupati sudah janji tahun ini jalannya bagus. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tepu laka ukumumu NKRI ame oholo datu warandaina holo datu ame tosimo seru tabo aji loana warandaina ame towanga naru faiwalu anahalo. Setelah acara pengaluan bunga, kita semua diajak untuk mengantar Bapak Gubernur. Terima kasih banyak Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan rombongan yang telah berkenan mampir sejenak ke rumah Tuhan dan di kompleks gereja yang sudah memantau kondisi yang akan kami sesudah pasca kami akan mulai dengan kegiatan pengerjaan renovasi ya sebentar lagi. Ya, jadi, terima kasih untuk kunjungan dan perjumpaan ini. Proposal sudah akan siapkan untuk bisa Mana? Romo. terima kasih. Saya jalan sudah ya? Lepak Kado. Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan tiba di tempat acara. Izinkan kami melaporkan kehadiran kantor fungsional MONI sesuai regulasi yang berlaku baik Undang-Undang Perbankan maupun POJK. Kantor yang beroperasi dalam bank umum konvensional itu ada beberapa kategori. Ada kantor pusat, kantor cabang pembantu, dan kantor fungsional. Dulu sebelum POJK 13/2021 ditetapkan dan berlaku, kita masih punya kantor USPD, kantor kas. Tetapi sekarang tidak ada lagi klasifikasi kantor kas, kantor USPD. Kantor fungsional itu berfungsi untuk melaksanakan intermediasi bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Namun skala untuk kantor fungsional itu selaras dengan program Bapak Gubernur untuk membangkitkan UMKM. Oleh karena itu kehadiran kantor fungsional salah satu fungsi intermediasinya adalah menyalurkan kredit pada sektor UMKM. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Gubernur Timur beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Bupati NT, Bapak Direktur Bank NT, sikapnya Bapak Ibu yang saya banggakan. Pada kesempatan saya menyampaikan terima kasih kepada Bank NT yang telah
mendirikan cabang di Moni ini untuk kelancaran perekonomian di Moni ini sebagai disampaikan oleh Bapak Dir tadi. Kunjungan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur ini membawa angin segar buat kita, karena saya menyampaikan terima kasih ya Pak Bupati, Pak Gubernur, menyampaikan terima kasih banyak. Kunjung beliau ini membawa kita jalan-jalan di NTT provinsi itu tahun ini selesai semua. Tepuk tangan dulu Pak Gubernur. 54 miliar jalan Ngobosi selesai tahun ini. Jalan dari Datu Soko ke Morole selesai tahun ini. Jalan dari Datu Kele itu selesai tahun ini juga. Jadi sangat luar biasa. Kemudian terakhir bantu Pak Gubernur jembatan Patatu juga akan dikerjakan tahun ini juga. Kemudian yang paling spektakuler adalah Jalan Aigela. Aigela Masonau itu akan dilebarkan 8 meter bantuan Pak Gubernur. Terima kasih, itu saja Bapak sekalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Terima kasih. Bupati Ende, Wakil Bupati Ende, dan kunjungan hari ini kita hadir di sini untuk melakukan penresmian terhadap sebuah gedung yang berfungsi untuk melakukan pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Provinsi ini masih bertahan, bahkan dibandingkan provinsi-provinsi lain pada saat kena pandemi, dan kita double lagi dengan bencana siklon Seroja, kita masih pertumbuhan positif provinsi ini. Sempat turun sedikit, tapi kita naik kembali. Itu menunjukkan bahwa provinsi ini, masyarakat dan pemerintahnya bertahan bekerja secara baik. Tadi dijelaskan oleh Dirut Bank NTT yang juga mendampingi perjalanan Gubernur sepanjang kunjungan kerja ini, bahwa memang desain pembangunan kita ke depan untuk ekonomi real itu harus diperkuat pada sektor UMKM. UMKM ini bukan Indonesia saja, tapi di seluruh dunia hari ini perbankan itu serius sekali menuju UMKM. Ada Bank of Washington itu pun sedang merubah diri menjadi bank UMKM. Jadi dunia sekarang menuju ke UMKM. Apa itu pesannya? UMKM adalah salah satu usaha mikro dan kecil, menengah, mikro dan kecil untuk mengangkat seluruh local resources base kita. Kita punya kekayaan alam kita yang dikerjakan oleh rakyat itu sendiri. Jadi itu yang namanya ekonomi rakyat. Apa itu ekonomi rakyat? Bukan rakyat bekerja, ekonomi dimakan. Tapi nantinya dari situ, ekonomi rakyat itu menjadi penyangga ekonomi daerah, penyangga ekonomi negara. Dia disebut ekonomi rakyat. Bukan rakyat kerja ekonomi, lalu rakyat hidup cukup. Itu bukan ekonomi rakyat. Yang dimaksud ekonomi rakyat adalah bagaimana sumber daya alam di sebuah daerah, rakyatnya di situ mengerjakan dengan baik dan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi daerah itu. Itulah disebut ekonomi rakyat. Karena dia menyangga ekonomi daerah itu, menyangga ekonomi negara itu, maka disebut ekonomi rakyat. Dan itulah mimpi besar Bapak Presiden Joko Widodo, terus mendorong kita untuk dapat memakai buatan dalam negeri. Jadi kita pelan-pelan pakai buatan dalam negeri. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan disaksikan oleh kita yang hadir di sini, perkenankan saya menandatangani prasasti ini.
mendorong perhubungan transportasi lautnya begitu luar biasa antara Surabaya dan Ende, bahkan bisa mendorong kerjasama antara kabupaten. Dan itu kerja-kerja inovasi yang begitu itulah mereka itu akan meningkatkan seluruh pendapatan masyarakat di sini. Nah, tinggal bagaimana mendorong agar produk-produk yang ada di Kabupaten Ende itu bisa juga mengisi seluruh kebutuhan di Jawa. Jangan jadi Jawa kita pakai, tapi di Jawa juga pakai kita dulu. Apa terkait kehadiran Bank NTT di sini dalam rangka mendukung pariwisata sebagai trainer? Pastilah nomor satu tadi yang disampaikan oleh Gubernur itu pariwisata untuk mendukung itu produk-produknya lokal resource base-nya harus dimanfaatkan, dan itu UMKM menjadi basis gerak daripada kita punya ekonomi real. Ya. Di sini rumah-rumah warga disiapkan juga kamar seperti hotel yang kami bisa lihat. Itu sangat bagus karena itu dimulai dari Waturaka kan. Waturaka menjadi pencetus gerakan community based tourism. Karena itu desa Waturaka itulah yang menjadi gerakan itu, dan kita berterima kasih kepada masyarakat desa Waturaka yang memperkenalkan model-model CBT, community based tourism itu, sehingga ini ke depan itu juga seperti yang saya sampaikan di Larantuka umpamanya, tahun depan kalau kita Samana Saksa, seluruh rumah-rumah daerah itu juga akan dibuat begitu, sehingga begitu para turis yang hadir di situ untuk melihat atraksi wisata rohani itu, mereka bisa tinggal di situ bukan di hotel saja, tetapi di rumah-rumah rakyat dan menjadi kualitas pelayanan standarnya sama dengan di Jawa. Kami Garina. Dia penanaman baru kita kompor dari itu dan sudah masuk Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan tiba di tempat acara. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Bupati Ende, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ende, Bapak Wakil Bupati, mau menyampaikan ini saya mau masa jabatan berakhir, Bapak Gubernur berkenan datang ke Desa Roa. Ini yang saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga kebetulan program bambu ini ada yang informasikan ke saya, termasuk Bapak Wakil Bupati Ende dan Bapak Ketua DPRD menyampaikan bagaimana Bapak Desa, karena engkau sudah lama kami mau masukkan program di sana. Siap, saya terima. Walaupun dengan situasi gambaran tadi memang dialami masyarakat, sosialisasi banyak orang yang hadir, tetapi pelaksanaan saya di Roa hanya cuma 6 orang ibu pelopor dan 5 orang anggota. Nah, ini yang menjadi pendorong untuk yang lain yang kedepannya bisa kita ini. Kami sudah gambarkan. Hanya saya harapkan jangan sampai program ini Bapak Gubernur sudah berhenti, mungkin ada yang lain lanjut. Saya harapkan program ini tetap ditingkatkan dan dilanjutkan sampai ke depan lagi. Berkaitan dengan bambu tadi, kami minta untuk secepatnya kita bisa lakukan proses penanaman. Karena masyarakat juga mengalami kesulitan di pinggiran rumah ini, ada yang pembibitan di pinggir rumah, tetapi itu menimbulkan penyakit lagi karena ada nyamuk dan lain-lain. Bahkan ada ular hijau yang sudah bergabung di dalam itu. Takutnya menjadi korban bagi warga masyarakat. Mungkin itu yang tidak saya gambarkan supaya prosesnya bisa ini. Dunia akan melakukan perubahan besar untuk tidak akan mempergunakan kayu lagi. Dunia akan menuju bambu karena orang tidak mau tebang hutan. Karena kalau kita tebang pohon, maka hutan akan gundul semua. Kalau gundul hutan, maka terjadi banjir, terjadi macam-macam, dan akan bencana yang luar biasa akan datang. Karena itu kita akan terapi bambu ke depan, bambu akan pengganti. Jadi bisa, sekarang ini kereta dari bambu, sepeda dari bambu, mobil bambu, rumah-rumah bertingkat pakai bambu, makan piring segala macam meja semua dari bambu, piring dari bambu, makanan-makanan datang dari bambu. Nah, jadi bambu itu semua hidup manusia. Jadi makan pun dari bambu.
penghasil bambu terbaik di dunia hari ini China, negara Republik Tiongkok. Itu penghasil bambu terbesar dunia. Kita berjuang di Indonesia, Nusa Tenggara Timur adalah setelah China, NTT. Kita harus berjuang untuk itu. Kenapa? Selain daripada menyelamatkan alam kita, juga akan menyelamatkan manusia-manusia NTT. Nah, ke depan seluruh pembangunan Nusa Tenggara Timur yang akan bangun hotel, akan bangun resort, akan bangun apapun, termasuk kantor-kantor pemerintah, sudah mulai diarahkan ke bambu. Karena itu mama-mama yang tadi tanam bambu, itu setelah itu ada dilatih, karena nantinya bambu-bambu ini sudah tumbuh. Tanggal 14 saya dengan Menteri Koperasi, itu kami akan menyiapkan industri desa bambu. Jadi kita mulai dengan 5 desa bambu dulu industrinya, sehingga nanti melatih masyarakat desa untuk membuat menjadi papan. Jadi setelah itu baru maju ke industri yang lanjutan. Jadi nanti akan ada industri bambu besar di Pulau Flores ini. Akan ada. Nah, karena itu ciri khas tanaman-tanaman estetik, dia menyimpan air, dia membentuk tendon air, tempat penyimpanan. Sehingga kalau musim hujan, dia akan menyimpan air itu. Makin lama dia makin simpan air makin banyak. Kalau air disimpan makin banyak, dia survive, dia bisa hidup sendiri, dan dia bisa air itu digunakan bagi tanaman lain. Itu bambu saja model begitu. Apalagi manusia. Jadi kalau manusia hidupnya tidak ada guna bagi manusia lain, kalah dengan bambu. Maka ciri khas orang-orang tanam bambu, pasti dia berguna bagi orang lain. Yang tidak tanam bambu, dia tidak ada guna bagi orang lain. Karena itu pesan filosofis. Pesan filosofisnya, saya menanam bambu ini karena bambu ini bukan berguna bagi saya saja, tapi berguna bagi orang lain dan berguna bagi alam dan sekitarnya. Jadi nanti kita sudah tidak ada, anak cucu kita akan menikmati bagaimana hebatnya generasi sebelumnya menyiapkan hidup buat mereka. Itu menjadi pesan filosofisnya. Jadi karena itu Bapak Bupati, ini bambu ini tanam apa semua jadi. Daunnya bisa berguna, dia punya rebungnya bisa berguna, dia punya batang berguna, semuanya berguna seperti kelapa. Tapi itulah, tapi tanam boleh tanam, sudah dapat uang, boleh tanam. Karena itu nanti sawah-sawah saya minta untuk sekian 3-4 hektar dipakai padi dan bambu, lebih baik bambu. Karena dia akan diuntungkan daripada padi. Padi itu kalau makan bawa ke rumah bagus. Tapi kalau jual, tidak ada pengusaha atau pekerja sawah yang kaya. Tidak ada. Kerja sawah tidak ada yang kaya. Yang kaya itu yang punya restoran. 1 kilo gabah menjadi 3/4 ya. Setengah kilo dari yang menjadi beras. Jadi 1 kilo gabah, setengah kilo beras. 1 kilo gabah sekitar berapa? 6.000 rupiah. Jadi setengah kilo dia berapa itu? 5.000. Nah, 5.000 tuh. Kalau setengah kilo itu menjadi nasi berapa piring? Kita anggaplah 10 piring. Ya toh? 5 piring. 5 piring. 1 piring nasi dari restoran berapa? 15.000, betul? 15.000 kali 5 berapa? 75.000. Jadi yang kaya bukan yang kerja sawah, yang punya restoran yang kaya. Jadi sampai kapan? Kecuali mama-mama punya sawah, merangkap bol padi, merangkap restoran. Nah itulah uang tidak kemana-mana. Tapi kalau tidak terpisah itu 3, mama pasti yang kerja sawah. Kecuali habis dari sawah, langsung masuk rumah, buat makan, tidak pernah beli beras. Itu baik, itu namanya ketahanan ekonomi rumah tangga. Tapi kalau mau jual, ya rugi. Pasti rugi. Yang untung, restoran. Jadi kalau Pak Bupati, kalau ada sawah di mana, terapi juga restoran di situ. Yang punya restoran, pemilik sawah. Supaya uang tidak kemana-mana. Beras dari saya, nasi dari saya, lauk datang dari sawah, semua dari sawah, maka uang tidak kemana-mana, putar di sawah situ. Nah, itu beruntung, kaya nanti petani kayak begitu. Tapi kalau beras ada di Dato Sopo, sawah di Dato Sopo, beras ada di Ende, nasi ada di Ende, nah, disitulah mereka kaya di situ. Kita bonyok setengah mati, tanam hujan panas, mereka enak-enak nikmati doang. Nah, itulah namanya rantai nilai. Itu baru dia rusak.
Jadi ini strategi alam, kembali ke alam. Dan kita harapkan dengan cara-cara seperti ini, mau salaki ke depan sudah menyiapkan itu. Kalau sudah punya desa, industri kecil, industri desa, industri bambu, maka kita akan bisa merubah hidup kita dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa Gubernur perhatian terus-menerus? Karena itu menyangkut masa depan generasi Nusa Tenggara Timur. Itu menyangkut peradaban, dan ke depan orang melihat memang pemimpin DND, memang pemimpin di desa itu luar biasa visioner, karena mereka akan menikmati hasilnya nanti. Sekarang tidak, masih dapat, tapi nanti luar biasa berkembang industri, mereka akan menikmati lebih baik. Itu saja, sekian, terima kasih. Oh, itu dulu udah. Dewa ada dengan Natana. Kayak dewa tapi di toko atau rumah udah. Kayak dewa tapi ikut jejo orang mana kan dulu nih. Saya juga berterima kasih karena laporan terhadap stunting yang dari 20-an persen ya, 30% itu turun hari ini, angkanya di 12, sekian itu. Dijaga dengan benar, turun tetapi naik jangan, dijaga dengan baik. Itu saya lihat ini sebuah prestasi yang hebat dan memang wajar sekali untuk Pak Presiden bisa berdialog dengan Bupati. Tidak semua Bupati dapat berdialog dengan Presiden. Dan apa yang tadi Pak Bupati sampaikan itu betul, saya bilang itu Bupati kerja bagus itu, saya bilang bukan bisik tentang 1 Juni. Tapi saya yakinlah Presiden pasti akan, kalau tidak ada masalah, beliau akan hadir 1 Juni di sini. Kalau tidak ada masalah. Baik, atas penyertaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan disaksikan oleh kita semua yang hadir di tempat ini, perkenankan saya menandatangani prasasti ini. Kematian ibu dan bayi. Sampai dengan sekarang mudah-mudahan yang pantau mereka, kalau bisa ada benderanya di itu, ketahuannya. Siap ya? Siap. Jadi kita bisa pantau siapa yang hamil, ketahuan di setiap desa. Ya, siap Bapak. Saya di pengadilan. Oh, enak sekali ya. Aduh, ayo saya. Pintar. Enak ya? Lagi. Enak sekali ya. Enak banget. Pintar ya. Nanti jadi gubernur. Ya? Matanya indah sekali. Ini adalah bagian karena saya itu data-data mau kunjungan kerja. Lalu ada yang saya tanya, ada tidak masyarakat nelayan di Lembata, Sika, Flores Timur, Ende. Jadi saya mendata itu. Kenapa? Karena kita punya wilayah laut lebih luas daripada daratan. Tapi banyak sekali nelayannya itu miskin-miskin. Berarti tidak ada perhatian, tidak mengerti. Padahal yang kita bangun itu harusnya laut juga sama kelasnya dengan daratan, karena luas wilayah kita laut. Yang kedua, harta kekayaan paling banyak NTT itu di laut, bukan darat. Di laut paling banyak harta kekayaan. Ikan kita itu luar biasa mahal. Ada 1 ekor ikan, harganya 1 ekor itu 20 juta ada di NTT. Cuma kalau orang tidak tahu ya sudah, tidak tahu. Padahal itu luar biasa kekayaan alam kita. Dari seluruh komoditi di dunia ini ada 10 komoditi paling top. 10 komoditi potensi ataupun komoditi kekayaan laut yang dimiliki dunia. 9-nya ada di Indonesia, 1 saja tidak ada.
ada negara yang cuma memiliki satu tapi kaya luar biasa. Itu negara namanya Norwegia. Norwegia itu hanya punya ikan salmon satu saja, tapi pendapatan per kapita, kekayaan negara itu luar biasa datang dari cuma ikan salmon. Kita memiliki 9, tapi kita miskin sekali. 9 punya kita. 1 lobster, 2 udang, 3 teripang, 4 kepiting, 5 kerapu, 6 kakap, 7 tuna dengan macam-macam, 8 rumput laut, 9 cumi-cumi. Nah, ini tidak ada cumi-cumi di Norway sana. Bayangkan, kita punya 9, tapi kenapa? Karena kita tidak serius untuk membangun pembangunan yang selamanya menjadi basis kekayaan kita. Saya harapkan hal-hal yang dimau itu nanti disiapkan aja proposal, tulis seperti tadi Bapak sampaikan, dari keperluan disabilitas, kalau kelompok-kelompok itu apa yang kita perlu support dari pemerintah, lalu bagaimana itu kebutuhan akan breakwater, itu penahan gelombang, kita disiapkan dengan baik. Nanti juga saya bicara dengan Pak Menteri. Kenapa Bapak Ibu semua? Sekarang ini kami sedang belajar untuk selain penangkapan, kita juga belajar untuk budidaya. Kita harus mampu untuk budidaya ikan. NTT ini hebat luar biasa, tapi tidak pernah budidaya. Kita tidak punya kekuatan budidaya. Karena itu kita sedang melatih budidaya lewat Pak George. Bulan Agustus nanti NTT ekspor kerapu perdana menuju ke Hong Kong. Kita kerapu. Dan saya harap masyarakat nelayan terlibat serius di dalam kerja-kerja seperti itu. Jadi kita tidak tunggu musim. Selain dari tangkap, dunia sekarang memberikan 30% tangkap, 70% budidaya. Ini menjadi satu kesatuan untuk kita ekspor. Kita sekarang juga menyiapkan untuk budidaya lobster. Kita siapkan jadi 2023 NTT salah satu tempat budidaya lobster, salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sedang menyiapkan itu. Nah, karena itu nanti bapak-bapak semua yang sudah biasa di laut, kita perlu membangun kita punya kelautan kita dengan luar biasa. Visi pemerintah, di bawah pemerintahan saya sedang mendorong kelautan kita secara luar biasa. Karena itu memang disiapkan dengan benar. Tidak mungkin hanya tangkap saja. Tidak mungkin, karena ada saatnya kita tidak bisa tangkap. Bukan karena kita tidak mau, karena memang alam mengatur itu untuk kita bisa tangkap. Maka kita punya hidup tidak boleh stop gara-gara alam tidak kasih. Kita punya kemampuan untuk budidaya. Nah, kita harapkan kita sudah bisa budidaya. Nanti pelan-pelan kita bisa bekerja bersama teman-teman di sini, para masyarakat nelayan bisa atur diri tempat di mana untuk kita bisa lakukan budidaya dengan baik. Tetapi dari seluruh NTT, budidaya terbaik itu di utara Flores, lalu di sebagian besar Flores Timur, Lembata, Alor, Rote, Semau. Itu termasuk saya juga. Itu tempat, kenapa? Memang teluk-teluknya itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu pergi di Lembata, pergi di Flores Timur, pergi di Adonara, Solor, pergi lihat Alor, itu tempat budidaya itu. Tempat budidaya. Dan kita harus menuju ke sana. Perikanan NTT harus menuju ke sana. Tidak boleh hanya tangkap saja. Kalau enggak kita akan kalah. Karena itu kehadiran saya di sini untuk menyampaikan bahwa kita akan bergerak maju. Jadi jangan pernah kita kehilangan harapan kita. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mari semua. Kalau jalan tidak bagus, saat tidak undang tamu di sini. Oh, kae mereka di dewa. Dewa kepada tanah. Ambu ne kaco, iyo ne aro. Karena kami anak
anak Mubiu. Kami main masa di Batambu. Dia 2 orang lembu desa Jemborea. Kami main Mosimo anak Mubiu. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Temere Negara. Dari sini Bapak kita pakai manual, kalau ada alat untuk pengajian. Jadi hasil dari sini dia akan keluar di sini. Pakainya terpisahkan di sini. Ya. Dari sini kita masukkan mesin sini. Ada mesin penyulingan. Di sini ini juga ada minyak. Motor ambil dari Surabaya, kita pesan dari Surabaya. Ada di sekolah Bapak. Minyak goreng langka ya kita produksi sendiri, NTT produksi sendiri. Supaya jangan ribut, minyak goreng kita produksi sendiri. Nanti kelapa kita larang untuk keluar Nusa Tenggara Timur, semua harus diproses sendiri. Ya. Ya. Makan ya. Enak ini, enak sekali ya. Ini minyak goreng habis keluar, dia punya ampas kelapanya bikin apa? Pakai ternak kan? Nah, cocok. Jadi nanti kelor campur dengan jagung, campur ampas kelapa, campur minyak ikan sedikit kalau ada, itu sempurna sekali itu pakai ternak itu, sempurna betul itu. Jadi itu tidak akan terbuang dari mana-mana. Karena itu sekali lagi terima kasih, tetap semangat dalam bekerja. Saya sudah ada di sini, saya tahu apa yang saya lakukan untuk desa ini. Karena itu terima kasih semua, selamat sore untuk kita semua. Kita dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Pomer ini merupakan anggota komunitas adat di bawah naungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan kita mendampingi kelompok usaha ini dari tahun 2019 hingga hari ini, dan kami berhasil dan kelompok juga berhasil memproduksi minyak goreng kelapa ini. Untuk kelompoknya ini yang terdiri berapa orang? Untuk kelompok perempuannya berjumlah 36 orang yang terlibat aktif produksi minyak goreng ini. Kalau untuk penjualannya sudah sampai di mana saja? Untuk saat ini kita masih menjawab kebutuhan desa, komunitas setempat. Bahwa kita karena kita punya potensi, kita dorong teknologi tepat gunanya agar masyarakat di desa Jemborea ini tidak kekurangan minyak. Nah, kebutuhan kita ini hari ini hanya untuk masyarakat di desa keluar. Seperti itu. Dalam kemasan berapa liter? Ada yang 1 liter, ada yang 600 mili, dan juga ada yang 300 mili. Dijual harga berapa? Kalau harga normalnya itu 1 liter ini Rp35.000, terus yang 600 mili ini Rp25.000. Seperti itu. Mungkin keistimewaan dari produk ini keistimewaan produk ini adalah
kita menggunakan teknologi yang modern, namun kemudian dia masih original, tanpa campuran apapun dan baik untuk konsumsi dari usia apa saja. Dan ini benar-benar murni dari kelapa yang ada di komunitas adat Paumere. Oke Bapak, mungkin tanggapan Bapak mengenai kehadiran gubernur di desa ini seperti apa? Kami tentu berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Tutur Laiskodat bahwa dengan kehadiran gubernur di komunitas adat Paumere ataupun di desa Jemburai ini sedikit membantu menghibur, menjamah ibu-ibu yang ada di sini, dan kehadiran beliau tentu pasti membawa perubahan untuk di desa Jemburai ini. Karena di desa Jemburai ini tentu kita butuh akses jalan. Kita sudah siapkan unit produksinya, cuman kendala kita hari ini adalah di jalan. Oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Gubernur untuk bisa membantu masyarakat di Jemburai ini soal akses jalannya. Kalau akses jalannya bagus, pasti produk ini bisa laku terjual di sentero Nusantara kalau jalannya sudah bagus. Seperti itu, Pak. Ya, nama lengkapnya? Nama lengkap saya Kristoforus Atakita. Saya pengurus aman daerah. Pengurus aman daerah. Ya. Terima kasih, Kakak.